إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والحرية وخرج الله لنا من الظلمات إلى النور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillahirabbil alamin atas semua nikmat yang telah Allah berikan, yang mudah-mudahan akan menambah kualitas iman dan taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam mudah-mudahan terhadiahkan selalu kehadapan junjungan kita baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmatan lil alamin. Selanjutnya khatib berwasiat khusus untuk tidak khatib dan kepada seluruh jamaah
mari kita berupaya bersama meningkatkan kualitas iman dan taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan September ini, sebagaimana yang kita maklum, yang kita fahami, ada sejarah yang begitu kelak, ada sejarah yang begitu luar biasa yang pernah dialami oleh bumi pertiwi ini, yaitu pengkhianatan yang begitu dahsyat dilakukan, yang dikompori oleh para penjajah-penjajah yang telah membuat resah bumi pertiwi 3,5 abad atau 350 tahun. Pengkhianatan PKI tentu jadi pelajaran berharga buat kita, bahwa pengkhianat akan tetap ada, akan tetap hadir dalam kehidupan kita. Mereka mencari cara bagaimana mendapatkan keuntungan dengan cara mengorbankan saudara mereka sendiri, dan ini yang perlu kita waspadai. Saudaraku, 17 Agustus 1945 merupakan pengorbanan yang begitu dahsyatnya, pengorbanan yang didasari dengan keinginan luhur untuk hidup merdeka, bertumpahkan darah dan rela kehilangan nyawa dengan satu keinginan, dengan cita-cita yang begitu tinggi. Biarlah kami hari ini menjadi korbannya, asal anak-anak, cucu dan cicit kami nantinya bisa hidup dengan tenang, beribadah penuh dengan kemerdekaan. 3,5 tahun yang lalu kata ini dikeluarkan oleh nenek moyang kita. Saudaraku, kitalah anak cucu cicit yang pernah diucapkan 3,5 abad yang lalu. Inilah yang terjadi, saudaraku. Kemerdekaan yang sudah Allah anugerahkan 79 tahun bukan waktu yang sebentar. 79 tahun Allah berikan kita kemerdekaan, bisa beraktivitas, bisa berkreasi, bahkan bisa bertaqarrub ilallah semaunya kita. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para leluhur kita, para pahlawan-pahlawan kita, tanpa mengenal suku, ras maupun agama dan keyakinan, mereka bersatu padu, mengeratkan tangan, merebut kemerdekaan. Bambu runcing melawan timah panas, melawan meriam. Akal akan berkata tak mungkin bambu runcing bisa mengalahkan teknologi yang begitu luar biasa di saat bangsa ini masih tertinggal dengan modernisasi. Keyakinan para leluhur kita, keyakinan para pahlawan kita terdahulu adalah bahwa apapun yang Allah kehendaki, apapun yang bersama dengan pertolongan Allah, Allah menjanjikan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kau mau menolong agama Allah, yansurkum, Allah pasti akan tolong kalian semua. Wa yuthabbit aqdamakum, dan akan dikuatkan langkah-langkah kalian, kedudukan kalian. Ini yang menjadi asas utama, ini yang menjadi pondasi para pahlawan kita. Tak takut dengan timah panas, tak takut dengan meriam. Kata inilah yang membangun, yang memotivasi pemuda-pemuda kita. Pakai takbir dari Bung Tomo, pakai takbir dari Jenderal Sudirman, telah membangun kualitas semangat yang begitu luar biasa dari para gerilyawan kita. Pakai Allahu Akbar, membangunkan kesadaran para pemuda bahwa tanah air ini adalah milik kita. Tanah air ini adalah kekuasaan kita. Kitalah yang harus merampas, kitalah yang harus berjuang
untuk menikmati tanah air pertiwi ini. Hari ini saudaraku, sungguh sangat memprihatinkan. Dulu orang tua kita berjuang bertumpahkan darah dan nyawa. Hari ini beliau tak meminta kita mengangkat senjata. Beliau hanya meminta iringi perjuangan mereka, iringi darah-darah nyawa mereka dengan lantunan-lantunan pahala, buah dari zikir, buah dari ibadah kita, buah dari tilawah Al-Quran melalui Masjid Jenderal Sudirman, mengatur strategi taktik perangnya. Melalui pondok pesantren, para pemimpin-pemimpin kita terdahulu mengatur seluruh rakyat dan seluruh bala tentaranya bagaimana mereka bisa memenangkan pertempuran. Dan dengan dasar keinginan luhur yang begitu kuat bahwa Allah pasti akan menolong perjuangan mereka dengan tujuan agar mereka bisa mengembangkan syariat ajaran agama yang Allah ridha ini. Bukankah pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 para proklamator kita dengan tegas, dengan lantang menyampaikan bahwa dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong dengan keinginan luhur untuk hidup bebas, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Dan sampai detik hari ini pada sila pertama pada sila pertama Pancasila berbunyi dengan tegas ketuhanan yang Maha Esa. Ini bukan dibuat-buat saudaraku, dari lubuk hati yang paling dalam, tanpa campur tangan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala, bumi pertiwi ini tak akan bisa merasakan kemerdekaan seperti yang hari ini kita rasakan. Lalu kenapa kita anak cucu cicit yang diperjuangkan lupa mengisi kemerdekaan ini hanya dengan euforia, lupa menjadi hamba sosial, menjadi hamba media sosial, sibuk dengan gadget kita, sibuk dengan bengong kita, sibuk dengan begadang yang tak penting kita. Lalu apa yang akan kita dapatkan setelah ketiadaan kita, saudaraku? Motivasi dari para pahlawan leluhur kita terdahulu adalah mereka ingin menorehkan tinta emas dalam kehidupan mereka, agar mereka dikenang sebagai para pahlawan yang dengan darah mereka menjadi para syuhada, menjadi para syahid dan syahidah, dengan tujuan shadaqatun jariyah akan terus mengalir. Lalu apa yang kita torehkan dalam kehidupan ini, saudaraku, sebagai anak cucu cicit dari para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan ini? Apakah kita habiskan kemerdekaan ini hanya dengan mencari keuntungan diri kita belaka? Yang penting anak, istri, keluarga kita hidup mapan, sebodoh amat dengan orang-orang di sekitar kita. Bukankah dulu para pejuang kita bersatu padu bersama, antar si miskin dengan si kaya, antar si pejabat dengan rakyat jelata, sebuah bersatu padu menyongsong kemerdekaan ini, merebut kemerdekaan ini tanpa mengenal rasa takut. Namun lucunya hari ini, prihatinnya hari ini, kita yang diperjuangkan lupa, lalai dengan nikmat kemerdekaan yang sudah Allah anugerahkan. Begitu banyak orang-orang yang kelaparan di tiap malamnya, dan kita yang hidup lebih dari berkecukupan, seolah-olah kita tak tahu ada saudara kita yang kekurangan. Ada saudara kita yang tiap malam harus mengikat perutnya karena kelaparan. Saudaraku, hakikat kemerdekaan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menjanjikan dalam ayatnya, walau anna ahlul qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard
walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andaikan satu negara, satu kompleks perumahan, satu daerah, satu rumah tangga, amanu, semuanya meyakinkan diri bahwa Allah adalah Tuhannya, wattaqau, mereka laksanakan semua perintah Allah, beramil salihat, saling membantu dengan sesamanya, Allah janjikan lafatahna alaihim barakatin, kami akan bukakan semua keberkahan-keberkahan, kebaikan demi kebaikan Allah turunkan minas sama'i wal ard, dari atas hujan akan menurunkan rahmatnya, hujan menjadi keberkahan, menumbuhkan biji-bijian yang akan kita makan, yang akan kita jual, yang akan menjadi vitamin dan gizi bagi kesehatan tubuh kita. Dari bumi akan mengeluarkan berbagai macam kebaikan demi kebaikan untuk kebaikan kehidupan kita. Namun hari ini saudaraku, cuaca tak lagi menentu, virus demi virus datang bertebaran, musibah demi musibah datang menghampiri. Apa yang terjadi saudaraku? Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Lalai kita dengan nikmat kemerdekaan ini. Disuruh beriman dan bertakwa, masjid dibangun dengan megah dan kokohnya, fasilitas diberikan dengan senyaman-nyamannya. Namun ironi dan prihatin, setiap kali waktu sholat wajib tiba, masjid sepi dari pengunjungnya. Bukankah dahulu para pejuang kita memulai perjuangan mereka dari masjid, berzikrullah, mendekatkan diri kepada Allah, pakai takbir Allahu Akbar, menjadi teman utama mereka dalam merebut kemerdekaan ini. Saudaraku, kita tak mau anak cucu kita ke depan akan hidup sengsara, akan hidup terjajah, akan hidup dengan segala kesusahan demi kesusahan yang datang menghampiri kehidupan mereka, karena kita tak akan hidup sejaman dengan mereka. Bisa jadi saat mereka tumbuh besar dewasa nanti, kita sudah rapuh saudaraku, kita sudah tak kuat lagi. Mereka lah nanti yang akan menjadi pemimpin kita. Wahai para orang tua, jangan kau lalai dengan anak-anakmu. Kita sibuk dengan ibadah, kita sibuk dengan pekerjaan, dengan alasan mencari nafkah, lupa memerintahkan anak kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangga orang tua anaknya bisa berbahasa Inggris, berbahasa asing, ahli komputer, tapi kita tak pernah khawatir, kita tak pernah galau manakala anak kita tak mampu membaca ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Lalu apa yang akan kita banggakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan kepada kita, wal walidani alladhani li ta'limi auladihim al-Qur'an lahuma thawabul azim. Orang tua yang memperhatikan pengajaran Al-Quran kepada anak-anaknya, lahuma, kedua-duanya, sang ibu dan sang ayah, thawabul azim, mendapatkan pahala yang teramat sangat besarnya. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, kita berhutang budi, kita berhutang jasa dengan para imam dan para jamaah yang istiqamah salat berjamaah. Kita berhutang budi dengan para jamaah ahli zikir yang mereka selalu melantunkan setelah salatnya istighfar, ya selalu bersama melantunkan, menyuarakan istighfar bersama-sama, karena mereka lah saudaraku. Melalui mereka kita bisa tidur siang dan malam dengan nyaman, bisa berjalan di bumi pertiwi ini dengan tenang. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tak akan pernah turunkan musibahnya, bencana, balaknya, azabnya,
wa anta fihim, sementara engkau Muhammad ada di tengah-tengah umatmu. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Rasulullah sudah tak ada lagi di tengah kita. Kita hidup tak sejaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan para sahabat, dengan para tabi'in, dengan para alim ulama besar terdahulu. Lalu siapa yang menjamin bumi ini agar tak bergetar menjadi gempa bumi? Siapa yang akan menjamin angin yang sepoi tak berubah menjadi tornado dan puting beliung? Siapa yang bisa menjamin air laut tak naik ke daratan menjadi tsunami? Allah kasih solusi. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, azab tak akan pernah sampai, bencana tak akan pernah datang. Wa hum yastaghfirun, sementara umatmu bersama mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai para cucu cicit pahlawan yang telah berjuang, sadarkan diri kita. Para pejuang kita tak butuh harta kita. Para pejuang kita tak membutuhkan gelar jabatan kita. Yang mereka butuhkan adalah doa-doa dari kita, saudaraku. Kemerdekaan ini adalah hadiah dari Allah melalui mereka untuk kita semua. Maka manfaatkan kemerdekaan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak tahu, saudaraku, bagaimana andai Allah menakdirkan bumi pertiwi ini laksana saudara kita di Palestina yang sampai detik hari ini belum terselesaikan. Genosida, peperangan yang begitu dahsyat meluluh lantakan bumi pertiwi saudara-saudara kita seiman seagama di sana. Siapa yang akan disalahkan, saudaraku? Maka kita kembali kepada diri kita, dekati Allah. Isi masjid tercinta ini agar bumi pertiwi ini menjadi aman, damai, sentosa, senantiasa dalam ampunan dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak cucu kita ke depan akan hidup di dunia pertiwi ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang sentosa, negeri yang subur, pekerjaan yang mudah, penuh dengan kemakmuran, dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya mujibas sa'irin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qali hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضروا الجمعة والجماعة. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم دفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا بقاسي جاكرتا إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا الله يا رب العالمين.
اللهم انصر اخوان المسلمين في غزة فلسطين برحمتك يا ذا الجلال والاكرام. ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسالوه من فضله يعطيكم. ولذكر الله اكبر. اقم الصلاه.